Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah konsep dasar IPA yang terpelajar. Sebelum kita memulai pertemuan ketiga pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Berdoa cukup. Pada kesempatan kali ini, kita masuk pada pertemuan ketiga dengan tema sistem gerak pada manusia. Namun sebelum kita membahas tema tersebut, terlebih dahulu kita mengingat kembali pada pertemuan kedua kemarin, kita telah membahas tentang morfologi hewan, tumbuhan, dan panca indera manusia. Minggu kemarin kita rencanakan akan melakukan kuis, namun karena ada kendala aktivitas lain sehingga kita belum bisa melakukan kuis. Harapannya nanti di pertemuan ketika ini kita bisa menggabungkan tiga materi ya sekalian dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga untuk melakukan kuis. Pada pertemuan kedua kemarin kita telah membahas bahwa makhluk hidup itu melakukan adaptasi. Salah satu adaptasi yang dilakukan yaitu dengan adaptasi morfologi atau perubahan bentuk tubuh. Misalkan saja pada hewan ada penyesuaian diri dengan bentuk paruh, kemudian ada bentuk kaki, ada bentuk tubuh, dan penyesuaian lainnya. Sedangkan pada tumbuhan kemarin dapat kita lihat ada penyesuaian, misalkan ada yang hidup di daerah xerofit, higrofit, dan hidrofit. Kemudian terkait dengan panca indera, kami harap teman-teman juga bisa memahami bagaimana konsep setiap bagian-bagian dari panca indera manusia. Dari tugas pertemuan kedua kemarin, ada 2 mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas, yaitu atas nama Muhammad Agung Ananda dan Maria Noviana Herlinda Maung. Nah, harapannya nanti teman-teman yang lain tetap melakukan atau mengumpulkan tugas tepat waktu agar kehadirannya juga terpenuhi. Kemudian misal jika ada kendala, mohon segera untuk menyampaikan biar kami bantu mencarikan solusi yang terbaik. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang sistem gerak pada manusia. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas tentang rangka, tulang, kemudian sendi, otot, dan gangguan pada tulang, serta tugas sebagai bukti kehadiran pada pertemuan ketiga ini. Hal yang pertama akan kita bahas adalah pengertian gerak. Apa sih sebetulnya gerak? Gerak dapat diartikan sebagai suatu tanggapan terhadap suatu rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Jika dalam fisika, gerak diartikan sebagai perpindahan dari titik satu ke titik lainnya, atau perpindahan dari posisi satu ke posisi lainnya, posisi pertama atau posisi perubahan. Jarak perpindahan dari titik satu ke titik dua itu kadang kita sebut dengan jarak. Nah, manusia juga melakukan pergerakan. Pergerakan dari tempat satu ke tempat lainnya, dari arah satu ke arah lainnya, itulah yang disebut dengan gerak. Manusia tidak begitu saja bisa bergerak. Manusia bisa bergerak karena ia memiliki tulang, dan tulang itu digerakkan oleh otot, kemudian dibantu oleh syaraf untuk mengartikan ke otak. Tulang sendiri tidak begitu saja tersusun, namun dalam penyusunannya juga dibantu dengan persendian dan artikulasi lainnya. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa manusia itu bisa bergerak karena dia memiliki tulang. Susunan dari berbagai jenis tulang yang terhubung dengan sendi dan digerakkan oleh otot itulah yang disebut dengan sistem rangka.
Atau sistem rangka juga dapat diartikan sebagai semua tulang yang tersusun dan saling bersambung membentuk suatu rangka. Jadi intinya rangka itu adalah susunan semua tulang yang ada pada tubuh manusia. Nah, secara garis besar, rangka manusia dibagi menjadi 3, yaitu rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka gerak. Rangka tengkorak sendiri berfungsi untuk melindungi otak. Bagaimana cara pelindungannya? Tengkorak melindungi otak dengan tempurung. Nah, tempurung kepala ini memiliki sifat sutur atau tidak dapat bergerak karena saking kuatnya. Nanti kita lihat termasuk dalam tulang keras ya. Nah, tengkorak ini tersusun atas 22 tulang pipih. Secara spesifik dapat kita lihat bagian dari tulang tengkorak yaitu ada tulang pelipis, ada di bagian sini ya. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang pipi, tulang dahi, tulang baji, tulang rahang atas, dan rahang bawah. Kemudian rangka badan atau tulang badan merupakan bagian rangka yang terdiri dari 5 kelompok, yaitu kelompok tulang belakang, kelompok tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Nanti kita lihat langsung gambarnya. Ini ya. Kemudian yang ketiga adalah rangka gerak. Rangka gerak yaitu tersusun atas tulang yang ada di tangan dan tulang yang ada di kaki, yaitu terdiri dari ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari. Kemudian di bagian kaki ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, tulang betis, dan tulang kering. Nah, selain tulang anggota gerak atau rangka gerak dan tengkorak itu masuk dalam rangka badan. Misalkan ini ya, tadi ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, itu masuk dalam rangka badan. Seperti yang tadi disampaikan, rangka adalah bagian dari kumpulan tulang. Apa itu tulang sendiri? Tulang adalah bagian yang memperkokoh suatu tubuh manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa merupakan bentuk tulang yang berbentuk bulat, panjang, dan memiliki rongga di bagian tengahnya. Tulang pipa ini dapat kita lihat atau dapat kita temukan pada bagian tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang jari tangan. Nah, kami harap nanti semua mahasiswa bisa menguasai materi ini karena materi ini banyak sering keluar ya saat besok mungkin teman-teman mengikuti PPG, profesi guru. Banyak guru-guru yang gagal di PPG karena kurangnya pengetahuan sehingga tidak bisa memperoleh batas ambang minimal nilai saat uji pengetahuan. Sehingga kami harap pada mata kuliah ini juga kami memiliki harapan teman-teman sekaligus bisa menguasai materi IPA di samping untuk bekal mengajar, pastinya juga akan mempermudah teman-teman besok saat mengikuti PPG. Lah syarat menjadi guru yang sesungguhnya harus mengikuti PPG. Maka dari sekarang materi-materi ini harapannya terkuasai dengan baik agar nanti mempermudah ke depannya. Oke, kita lanjutkan. Bagian tulang atau tulang berdasarkan bentuknya yang kedua yaitu tulang pipih atau gepeng ya. Tulang pipih yaitu tulang yang berbentuk pipih atau gepeng. Tulang ini berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Bentuk tulang pipih ini dapat kita lihat pada tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk.
atau lebih kepada masuk dalam rangka tubuh. Sedangkan jenis tulang yang ketiga yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk pendek dan bulat. Jenis tulang pendek dapat kita lihat pada ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Itu jika berdasarkan bentuknya. Sedangkan berdasarkan sifat dan bahan penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan itu sendiri merupakan tulang yang memiliki sifat bingkas dan lentur. Tulang rawan terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin. Tulang rawan dibagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin yang berbentuk seperti lebih padat gitu ya. Kemudian tulang elastis seperti tulang-tulang yang ada pada bagian daun telinga atau yang berbentuk elastis, dan tulang fibrosa. Sedangkan tulang keras merupakan tulang yang berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Tulang seperti yang tadi dapat kita lihat di bagian tengkorak, atau tulang yang di bagian tempurung tengkorak, di bagian tempurung kaki, atau yang bersifat keras. Nah, tulang keras ini tersusun atas osteosis, osteoblas, osteoprogenitor, dan osteoklas. Tulang-tulang yang ada pada tubuh manusia tidak begitu saja tersusun sendiri. Namun, tulang-tulang tersebut saling berhubungan. Nah, hubungan antar tulang itulah disebut dengan artikulasi. Yang menghubungkan antar tulang sehingga memungkinkan pergerakan itu disebut dengan persendian. Terdapat berbagai macam jenis sendi. Ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Sendi engsel misalnya merupakan sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan satu arah. Sedangkan sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Untuk sendi yang memungkinkan gerakan memutar disebut dengan sendi pelana. Sedangkan sendi putar merupakan sendi yang kedua ujung tulangnya membentuk sendi berbentuk pelana dan berporos dua. Misalkan dapat kita temukan pada sendi tulang ibu jari serta tulang antara telapak tangan dan ruas jari tangan kita. Itu merupakan contoh sendi putar. Tulang pada manusia tidak begitu saja bisa bergerak. Tulang bisa bergerak dengan bantuan otot. Otot itu sendiri memiliki 3 karakteristik. Otot bisa melakukan kontraksibilitas, bisa melakukan ekstensibilitas, dan bisa melakukan elastisitas. Kontraksibilitas sendiri merupakan kemampuan otot untuk memendek. Ketika otot memendek dan berkontraksi, maka itulah yang disebut dengan kontraksibilitas pada otot. Jika otot itu menempel pada tulang, otot akan menarik tulang tersebut. Kalau kontraksibilitas memendek, ekstensibilitas itu kemampuan otot memanjang melebihi ukuran semula atau berelaksasi. Sedangkan elastisitas merupakan kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami kontraksibilitas atau ekstensibilitas, atau setelah mengalami perpanjangan dan perpendekan gerakan.
Otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Otot lurik sendiri merupakan otot yang menempel pada rangka alat gerak. Maka otot lurik ini sering disebut juga dengan otot rangka. Karakteristik dari otot lurik ini memiliki sel yang berbentuk silindris, ini ya, silindris, dan memiliki banyak inti. Dapat kita lihat inti selnya banyak sekali. Kemudian bentuknya juga lurik. Kerja otot lurik ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan sisa dari. Misalkan kita menginginkan untuk menggerakkan tangan, itu pasti ada sistem saraf yang didukung oleh cara kerja otak. Kemudian otak dibantu oleh saraf yang kemudian digerakkan oleh otot. Berbeda dengan otot lurik, otot polos ini hanya memiliki satu inti sel. Kalau tadi otot lurik memiliki banyak sel. Kalau otot lurik kita temukan pada rangka gerak, kalau otot polos ini kita sering temukan pada bagian-bagian rangka tubuh atau kita sering sebut dengan otot organ. Sering juga disebut dengan otot visceral. Kita dapat menemukan otot polos ini pada organ-organ dalam seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Bentuknya gelondong seperti ini ya, seperti ada pada gambar. Berbeda dengan otot lurik yang sebelumnya berbentuk silindris. Nah, otot ini tidak dikendalikan oleh sistem saraf pusat sehingga otot polos bekerja di luar kesadaran. Jadi dia di luar kesadaran kita tidak tahu proses pencernaan kita sampai mana, apakah sudah sampai lambung, apakah sudah sampai usus dan lain sebagainya, karena itu merupakan sistem yang bekerja di luar kesadaran atau di luar kendali. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Bentuk dari otot jantung ini merupakan bentuk perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Yang membedakan serabutnya yang lebih memiliki percabangan di serabut-serabut ototnya. Kemudian cara kerjanya, otot jantung menggerakkan jantung dan jenis sarafnya adalah saraf otonom. Oleh karena itu, otot jantung bekerja di luar kesadaran. Inti selnya tidak sebanyak di otot lurik dan tidak sesedikit di otot polos. Dapat kita lihat ada 2 inti sel pada bagian-bagian di otot jantung ini. Bagaimana sih otot itu bekerja? Otot itu bekerja dengan saling bekerja sama antara otot satu dengan otot lainnya saat melakukan gerak ya. Jadi saat melakukan gerak tidak hanya otot lurik saja yang bekerja, tidak hanya otot jantung saja yang bekerja, tetapi otot-ototnya saling bekerja sama satu sama lain. Minimal ada 2 otot yang bekerja sama. Otot yang pertama berkontraksi ke arah yang berlawanan, ada yang satunya ada melakukan elastisibilitas. Oleh karena itu kedua otot itu kadang disebut dengan kerja antagonis karena saling berlawanan. 2 atau lebih otot yang berkontraksi ke arah yang sama disebut juga dengan otot yang bisa bekerja secara sinergis. Jadi bisa melakukan cara kerja antagonis dan juga bisa melakukan cara kerja sinergis. Nah, contoh sistem kerja yang ada sinergis adalah misalkan dalam gerakan saat kita gerakan pada telapak tangan ya. Jadi saat kita bergerak bisa semuanya bergerak. Itu contohnya sinergis. Tetapi kalau kita melakukan gerakan yang berlawanan itu yang disebut dengan cara kerja antagonis dari suatu otot. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari akan mempengaruhi tulang yang ada pada tubuh kita. Misalkan saja kebiasaan kita menggendong tas misal hanya di bagian kiri atau di bagian
kanan tubuh itu juga akan mempengaruhi keberadaan tulang belakang kita. Kebiasaan kita hanya menggunakan salah satu dari bagian punggung kita atau dari bagian tubuh kita di rangka, itu bisa menyebabkan gangguan yang disebut dengan skoliosis. Skoliosis adalah membengkoknya tulang belakang ke kanan atau ke kiri. Maka sebisa mungkin jika kita menggunakan tas yang berat secara terus-menerus, kalau bisa menyeimbangkan kedua bahu, tidak berat sebelah. Sedangkan kifosis merupakan gangguan tulang yang mana tulang belakangnya itu membungkuk ke belakang. Sehingga biasanya ini adalah kebiasaan orang yang duduk tidak tegap ya. Kemudian lordosis merupakan gangguan tulang belakang yang membengkok ke depan. Biasanya orang-orang seperti ini menggunakan saat duduk itu tidak memposisikan dengan duduk sempurna. Nah, tugas pada pertemuan ketiga kali ini adalah karena materinya lumayan banyak, maka untuk memastikan semua bisa terekam dengan baik, silahkan teman-teman buat mind map materi sistem gerak pada manusia sekreatif mungkin. Karena materinya lumayan banyak, kita beri waktu lebih ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat dikumpulkan hari Senin. Dan karena si pedarnya sudah siap, maka nanti silahkan dikumpulkan melalui si pedar. Materi-materi yang belum dijelaskan secara gamblang, dan jika itu akan disampaikan di mind map, teman-teman bisa secara mandiri mempelajari dari berbagai sumber yang terpercaya pastinya ya. Nanti kita cek jika ada materi-materi yang kurang sesuai akan kita konfirmasi. Sekian pemaparan dari saya, nanti kita akan lanjutkan. Semoga ada kesempatan untuk bisa melakukan kuis di pertemuan ketiga ini dengan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.